Bapa Surgawi, kami berterima kasih dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang gak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada untuk kami. Kami punya sahabat yang terbaik. Engkau ada di saat kami sulit, Engkau ada di saat kami senang. Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ada kalanya kami gak ngerti, ada kalanya kami mungkin gak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik. Engkau adalah Allah yang menyediakan yang terbaik. Dan Engkau adalah Allah yang menyiapkan masa depan yang terbaik. Terima kasih atas kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau ya Allah. Bapak surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, melalui firman Tuhan kami akan diberkati. Melalui firman Tuhan kami akan diteguhkan, kami akan dikuatkan, kami akan disegarkan, kami akan disembuhkan. Tapi terlebih lagi dari semuanya itu Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu, kami juga dapat lebih mengenal Tuhan. Kami dapat lebih mengenal Engkau. Karena kami rindu untuk memiliki hubungan yang intim bersama-sama dengan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, berkati firman Tuhan pada saat ini. Dan kami percaya firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Wow, senang ketemu dengan saudara lagi secara onsite. Dan senang juga nih buat yang mengikuti secara online. Ini 2 minggu sebelum Natal gitu ya. Dan tema kita ada masih hikmat di dalam waktu. Dan kita akan belajar pada saat ini dari salah satu kisah Natal. Dan judul pada saat ini adalah Star in the East. Nah ini udah bisa nebak deh ya. Kalau ngomongin soal Star in the East, kita akan belajar dari tokoh yang mana gitu. Ya kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam kisah Natal tentang mengenai ngomongin soal masalah masa depan, ngomongin soal arah hidup. Kita akan buka bersama-sama dan kita akan baca sama-sama Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kecil nggak ya? Kecil ternyata ya. Matius 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak atau kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain. Oke. Kita akan ngomongin soal masalah masa depan. Ya, kita ngomongin mengenai problem yang akan terjadi di masa depan, bagaimana cara kita memandang masa depan dari perspektif masa kini. Dan menurut penelitian, ya, orang yang punya pandangan itu future oriented, ya, dia punya kecenderungan untuk sukses lebih tinggi.
Kenapa kok begitu? Karena keyakinan dan ekspektasi masa depan itu sebetulnya menentukan apa yang terjadi di masa sekarang. Kok bisa gitu ya? Keyakinan dan ekspektasi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita di masa depan itu sebetulnya menentukan apa yang kita lakukan pada saat ini. Ya, karena keyakinan dan ekspektasi tersebut mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita ngerasa, dan bagaimana kita bertindak. Bingung nggak? Karena gini, ini nggak usah otak profesor kali ya. Kalau andai kata saudara yakin ketika saudara melakukan sesuatu dan kita pasti akan berhasil kalau andai kata kita kerja keras sekarang. Kalau kita kerja keras sekarang dan kita yakin bahwa kita pasti akan berhasil, maka kita kan betul-betul bekerja keras gitu. Taruhlah kalau andai kata saudara yakin kalau andai kata saudara kerja keras misalnya 8 jam sehari pada saat ini, lalu di kemudian hari saudara bakal jadi, saya akan jadi orang sukses kalau andai kata saya bekerja 8 jam, tapi kalau andai kata kurang kerja dari 8 jam saya nggak bakal sukses, saudara pasti kerja 8 jam. Karena ada keyakinan gitu ya, bahwa apa yang ada di masa depan itu akan jadi kalau andai kata saya kerja pada saat ini. Tetapi lain kenyataannya kalau andai kata saudara nggak yakin. Kalau andai kata saudara, taruhlah ya, pernah sekolah, ini kan kita rata-rata di sini pasti pernah lewatin masa sekolah gitu ya. Kalau andai kata saudara tahu satu pelajaran yang kelihatannya saudara yang rasa yakin kalau andai kata belajar pun bukan cuma belajar gitu ya. Saudara belajar 24 jam sampai ganjel-ganjel mata pakai colokan itu. Ganjel-ganjel mata supaya nggak tidur. Kayaknya nggak bakal bisa ngerjain soalnya deh. Belajarnya jadi ogah-ogahan juga sih. Karena percuma juga ngapain nih usaha ya. Karena tuh nggak bakal berhasil juga. Tuh lihat ya, ekspektasi masa depan sebenarnya mempengaruhi tindakan dan apa yang kita lakukan pada masa kini. Sampai sini masih oke ya? Jadi memang itu memang kenyataannya. Apa yang kita ekspektasikan, kalau kita nggak percaya akan masa depan, ya kita juga bakal ogah-ogahan ngerjain tugas masa kini. Dan uniknya sebenarnya ekspektasi kita terhadap, bukan cuma ngomongin soal masalah masa depan, tetapi ekspektasi kita terhadap seseorang bukan hanya mengubah kita, bukan hanya mengubah cara bagaimana kita berespon gitu, tapi juga mengubah perilaku orang itu juga. Dan ini adalah penelitiannya nih, nama penelitiannya adalah Pygmalion Effect oleh Robert Rosenthal. Ini sebenarnya ada beberapa penelitian sih, tapi ini yang terkenal nih, namanya Pygmalion Effect. Ini Robert Rosenthal dia masuk ke dalam satu sekolah lalu dia bilang sama guru-gurunya bahwa dia menemukan anak-anak yang berbakat, bisa dibilang seperti itu. Sebelum tahun akademik berjalan. Dan dia sodorin nama-nama. Sebenarnya anak-anak itu bukan anak berbakat. Dia cuma asal pilih dari anak-anak itu. Tapi dia bilang sama gurunya, anak-anak ini adalah anak-anak yang berbakat. Dan sepanjang tahun pelajaran dia ngelihat perkembangan anak-anaknya. Dia lihat di akhir tahun pelajaran semuanya kan ikut tes kan. Ternyata anak-anak yang dibilang anak-anak berbakat itu nilainya rata-rata lebih tinggi daripada anak-anak yang biasa-biasa aja, yang nggak dibilang anak berbakat. Yang jadi pertanyaan begini, kenapa begitu? Karena gurunya ketika dia melihat satu orang dan merasa bahwa orang ini adalah orang yang berbakat, dia punya ekspektasi lebih terhadap orang itu. Treatmentnya beda. Dan orang yang di treatment, karena dia ngerasa bahwa, saya dipandang spesial loh. Dia berlaku yang berbeda juga. Ini ya. Bagaimana cara pandang, ekspektasi terhadap seseorang, bukan hanya mengubah cara pandang kita, bagaimana kita berperilaku, tetapi juga mengubah orang yang kita ekspektasi itu juga berubah. Itu penelitiannya itu. Namanya Pygmalion Effect. Unik kan? Tetapi apa coba hubungannya dengan bintang di timur? Sebenarnya hal yang sama juga mirip-mirip terjadi pada kisah orang Majus ini. Yuk kita mulai nih ya, kita mulai pelajarannya. Kita mulai yang pertama nih, melihat bintang. Matius 2 ayat yang kedua mengatakan seperti ini. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur. Orang Majus ngelihat bintang di timur. Dan ketika mereka ngelihat bintang, mereka menafsirkan bahwa seorang raja telah lahir di suatu negeri
yang kita tahu sekarang nih, ini Israel. Dan mereka tahu, bagaimana caranya mereka tahu saya nggak tahu. Tetapi ketika mereka melihat bintang, mereka langsung nafsirin bahwa seorang raja telah lahir. Dan karena mereka mau ketemu dengan raja itu, lihatnya, ini kan mereka belum ketemu sama Tuhan Yesus kan. Mereka cuma ngelihat bintangnya, mereka cuma ngelihat pertandanya. Tetapi itu langsung mengubah bagaimana cara mereka memandang dan bagaimana cara mereka berperilaku. Mereka ngumpulin tuh, mereka beli emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang yang memang siap, barang-barang yang mahal yang memang pantas untuk diberikan kepada seorang raja. Mereka mempersiapkan perjalanan yang jauh. Ya, bagaimana satu bintang, sorry ini masker saya turun terus. Apa pipi saya kegedean kali ya, jadi kalau saya ngomong turun terus. Lihat nih ya, bagaimana kepercayaan kepada satu bintang, bagaimana ekspektasi terhadap satu bintang, ekspektasi ketemu dengan raja, itu membuat mereka mengubah perilakunya. Perilaku orang Majus itu. Tapi satu hal yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya bintang itu kalau buat saya ya, agak-agak problem sih. Masalahnya gini, bintang itu dilihat bukan cuma oleh mereka. Lain kalau andai kata mimpi dan penglihatan itu mungkin dilihat sama mereka sendiri. Tapi bintang dilihat oleh banyak orang. Dan gak semua orang nafsirin bintang itu kelahiran seorang raja. Kebayang nih kisahnya ya. Si orang Majus ini ngelihat bintang, raja lahir. Lalu mereka karena seorang raja lahir, saya mau datang ke sono, saya mau siapin semua barang-barang yang mahal untuk dipersembahkan kepada seorang raja. Mereka beli emas, kemenyan, dan mur, itu mahal tuh ya. Lalu mereka mempersiapkan perjalanan yang jauh, mereka packing barang-barang, terus temannya datang. Taruhlah siapa ya namanya ya, siapalah gitu ya, si A. Gimana kabarnya? Wih kayaknya mau perjalanan jauh nih. Mau ketemu sang raja. Oh ya? Ada raja yang lahir? Ada. Dari mana lo tahu? Lewat bintang. Bintang kapan? Itu yang kemarin, ngelihat gak bintangnya ada terang di langit? Terus temennya bilang, sama, ngelihat juga, tapi yakin penafsirannya itu raja yang datang. Lu ngayal kali kemarin. Masa sih bintang begitu ngelahir seorang raja? Tuh, lihat tuh, ada yang nyinyir. Nih, sekarang saya tanya sama saudara. Saudara ngelihat apa di masa depan? Apa yang dibayangkan? Kalau andai kata sekarang saya tanya sama saudara nih ya, apa yang saudara bayangkan terjadi di masa depan? Apakah saudara jadi orang yang sukses kayak gambar? Nah, saya membayangkan saya akan jadi orang yang sukses dalam hidup, dalam kehidupan. Jadi orang yang makmur. Percaya deh, bentar lagi ada orang yang bakal ngomong, kayaknya lu kemarin kayaknya begadang kali ya. Kurang tidur kayaknya. Kemarin minum apa ya? Gitu. Kayaknya agak susah deh kayaknya bakal jadi begitu. Orang yang nyinyir mah ada aja sih. Dan jangan dikira bahwa apa yang kita bayangkan di masa depan kita akan membuat kita berperilaku yang itu, seperti itu. Tetapi jangan heran juga. Bakal ada orang-orang yang melihat hal yang sama, tetapi menafsirkan hal yang berbeda. Bakal ada aja sih orang yang melihat ini secara negatif gitu. Ya, ngelihat saudara secara negatif. Saudara ngelihat saya adalah orang yang sukses dan saya akan adalah orang yang diberkati. Tetapi ada aja sih dari antara orang-orang yang bakal ngelihat saudara, kayaknya mau dengerin yang mana? Yakin gak? Keyakinan dan ekspektasi itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan pada saat ini, gitu ya. Dan kita tahu bahwa orang-orang Majus itu tetap jalan. Dan kita tahu bahwa orang Majus itu tetap berjalan ke Yerusalem dan mereka pada akhirnya bertemu dengan sang raja. Mereka nyampe ke ekspektasi mereka, mereka sampai ke tujuan mereka, mereka sampai loh ke apa yang mereka betul-betul harapkan akan terjadi. Kita ambil di sudut pandang yang berbeda ya mengenai masalah ini.
Ini juga sebenarnya terjadi dalam passion, dalam pelayanan kita di gereja. Ada orang yang tersentuh gara-gara cuma ngelihat foto ini nih. Tup. Bisa munculin itu yang, sorry saya nggak bisa ngelihat ini yang di layar. Nah ini dia. Iya, banyak orang tersentuh karena ngelihat ini. Bukan tersentuh gimana sih ya, tapi ketika mereka melihat ada orang yang makan dari tempat sampah model seperti ini. Ada yang keluar ide, ada yang begini, nggak bisa begini. Bulan depan mesti bikin proyek. Saya mau nyisiin uang jajan saya, mau nyisiin uang makan saya mau kasih makan orang-orang miskin di kota Bogor. Bagaimana kalau andai kata dari awal startnya kita mulai dulu dari 10 nasi bungkus, 20, 15 nasi bungkus, lalu mau kasih makan ke orang-orang miskin yang benar-benar seperti supaya nggak pernah ada kejadian lagi ada orang makan dari tempat sampah. Nih, ada orang yang langsung tergerak akan menjalankan satu misi gitu. Karena ngelihat hal yang seperti ini, itu buat mereka itu bintang timur nih, ngelihat hal yang kayak gitu tuh bintang timur nih, langsung tergerak. Tapi jujur aja ya, banyak orang yang ngelihat hal yang sama nggak ngerasa apa-apa. Yang jadi problem kan begini, ya itu memang karena bisa jadi bukan bintang timurnya dia gitu. Yang nggak membuat dia bergerak dan nggak membuat orang itu melakukan sesuatu, tapi yang jadi problem kan kalau andai kata dua-duanya saling caci maki. Orang yang ngerasa bahwa kita harus menolong para pengemis, kita harus menolong para tunawisma yang ada di kota Bogor gitu. Merasa kalau andai kata orang-orang yang nggak merasa hal yang sama itu kayak nggak punya hati gitu. Dan bilang kalau andai kata, kalau nggak ngerasa apa-apa sih? Pas ngeliatin orang miskin itu makan dari tempat sampah, bener-bener ya, sebenarnya terbuat dari apa sih hatinya? Batu bukan? Nyinyir. Dan sebaliknya yang ngeliat, ngapain sih capek-capek, itu mah kerjaan dinas sosial kota Bogor. Bintang timurnya beda. Tapi yang problem ketika kita bintang timur kita beda-beda, lalu kita saling caci maki satu sama lain. Padahal kan memang sekali lagi ya, bahwa semua orang memang punya bagian masing-masing dalam tubuh Kristus. Dan jangan heran kalau andai kata memang Tuhan memberikan kepada kita bintang timur yang beda-beda. Ketika kita melihat bintang itu membuat kita tuh kayak, saya mau bergerak ke arah situ. Bisa jadi bintang di timurnya saudara dengan bintang di timurnya saya beda. Dan bisa jadi juga nih, ini orang Majus punya bintang di timur sendiri. Dan dia bergerak mendekati sang raja. Dia berani bayar harganya untuk itu. Yang jadi pertanyaan kan gini kan ya, bintang di timur saudara apa? Apa yang membuat saudara berani bergerak untuk bayar? Oke, saya berani berkorban untuk ini. Biarin orang caci maki, biarin orang ini, saya akan jalan ke arah situ. Bintang di timur saudara apa? Yakin nggak saudara akan nyampe ke situ? Tetapi memang bintang di timur orang, satu orang dengan yang lain, memang beda-beda. Jangan saling caci maki juga sih. Itulah kenapa 1 Korintus 12 ayat ke-7 dan 1 Korintus 12 ayat yang ke-11 ngomong kayak gini, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Lihatin ya. Roh Kudus yang satu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Kepada tiap-tiap orang. Karena bintang timur kita beda-beda. Maka karunia yang Roh Kudus kasih itu juga beda-beda kepada tiap-tiap orang. Khusus. Tiap-tiap di antara kita punya karunia rohani. Karena bintang di timur kita beda. Kalau dibilang secara khusus berarti karunia yang saudara miliki sama karunia yang saya miliki beda. Kita nih punya keunikan tersendiri gitu. Dalam masalah karunia. Kenapa? Karena ya bintang di timur kita beda. Karunia Roh Kudus itu bisa jadi tailor-made jadinya. Sesuai dengan panggilan kita. Sesuai dengan bintang di timurnya kita. Tapi sekali lagi ini, kalau ngomongin soal masalah bintang di timur, saudara ada gambaran nggak? Yakin nggak? Dan yang saya senangnya adalah walaupun bintang di timur orang bisa beda-beda, bukan berarti kita jalan sendirian.
Allah bisa ngirim kita teman seperjalanan yang menemani kita hingga titik-titik tertentu. Karena orang Majus itu bertiga. Sebenarnya bukan bertiga sih ya. Nggak pernah dibilang sih sebenarnya orang Majusnya ada berapa. Tapi orang Majus dianggap bertiga, ditafsirkan bertiga karena ditafsirkan dari hadiah yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Masing-masing bawa satu. Jadi ini jadi tradisi gerejanya bilang bahwa ini tiga. Dan bukan berarti juga dalam perjalanan mereka bertiga, ini bawa barang mahal nih. Siapa tahu ada penjaganya dan pelayannya juga. Jadi memang cukup besar. Itu yang pertama ya. Yang pertama kita lagi ngomongin soal masalah bintang di timur. Gitu. Apa yang kita percaya akan terjadi dalam kehidupan kita di masa depan, itu membuat kita bertindak. Yang jadi pertanyaannya, apa yang saudara lihat di masa depan saudara? Dan apakah saudara berani bayar harganya atau tidak untuk itu? Yang kedua kita akan bicara mengenai masalah ditor. Matius 2 ayat 3 ngomong gini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ini unik memang sebenarnya. Uniknya adalah ketika ini orang Majus ngelihat bintang, lalu mereka berjalan ke arah bintang itu. Yang uniknya kan gini, yang uniknya itu adalah tiba-tiba tuntunannya kayaknya berhenti, tak gitu. Dan mereka bingung gini. Di saat itu mereka bingung, ini di mana nih? Karena nggak ada tuntunan langit, bisa dibilang kayak gitu ya. Mereka nanya ke orang-orang, di mana sih raja baru yang dilahirkan itu? Sepertinya kayak nyasar gitu. Kayak salah lokasi. Ini. Orang Majus salah lokasi. Tapi bisa jadi loh sebenarnya, salah lokasi itu bisa jadi juga bagian dari rencananya Tuhan. Dan ada kalanya Tuhan mengizinkan ada ditor dalam kehidupan kita. Ketika orang Majus bertanya-tanya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem, Raja Herodes mendengar hal itu dan terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Oh ya, ada raja yang baru lahir, tapi di sini nggak ada raja yang baru lahir. Lihat tuh ya, nyasarnya Raja Herodes, nyasarnya orang Majus dipergunakan oleh Tuhan untuk memberitahukan kelahiran Yesus Kristus kepada Raja Herodes dan orang-orang Yerusalem. Dari mana Raja Herodes dan orang-orang Yerusalem tahu bahwa Yesus Kristus telah lahir? Mereka tahunya justru dari orang Majus yang nyasar. Bisa jadi sebenarnya orang Majus seperti dipakai seperti malaikat. Kalau malaikat muncul kepada gembala-gembala di padang, tetapi orang-orang kepada Herodes dan orang-orang yang ada di Yerusalem, pemberitahuan tentang kelahiran Kristus itu lahir dari orang Majus yang nyasar. Yang seperti kehilangan tuntunan di tengah jalan. Yang membuat mereka bertanya-tanya. Tetapi ketika mereka bertanya-tanya, ada tujuan Tuhan yang tergenapi. Visi itu bisa jadi seperti sebuah bintang tanpa tuntunan, tapi kita tahu kemana arahnya. Dan Tuhan bisa mengizinkan ditor terjadi dalam kehidupan kita karena alasan tertentu. Kalau dilihat dari dalam kisah orang Majus, walaupun terjadi ditor, tapi ada tujuan Tuhan yang tergenapi di situ. Percaya begini, kalau andai kata terjadi ditor di dalam kehidupan kita, nggak sesuai dengan rencana apa yang kita rencanakan semula, dan ada seperti ngebelok arah ya, kok tuntunan Tuhan juga seakan-akan berhenti ya. Bisa jadi Tuhan ingin kita mengerjakan sesuatu, agak ngebelok sedikit, dan itu sesuai dengan apa yang Dia mau. Tapi ketika semuanya selesai, lihat nih ya, ketika Tuhan memakai orang Majus untuk memberitakan kelahiran Yesus Kristus kepada Raja Herodes dan orang-orang Yerusalem, setelah itu bintangnya muncul lagi. GPS-nya jalan. Ini kan kalau andai katanya, ini kan ngelihat bintang seperti dituntun sama GPS dia. Tiba-tiba, mati aja GPS-nya. Kok mati ya GPS-nya? Nggak ada tuntunan dari Tuhan. Tapi setelah itu tergenapi, GPS-nya muncul lagi, muncul di timur. Oh, itu dia tuh bintang yang kita lihat di timur. Dan bintang itu menuntun orang Majus sampai ke tempatnya Yesus Kristus. Tapi itu terjadi setelah orang-orang Majus nyasar. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita seperti keluar jalur. Dan menggunakan kita untuk melakukan suatu tujuan tertentu. It's okay.
Sebagaimana Tuhan memakai orang Majus. Tetapi setelah itu dia mengembalikan kita ke jalur yang semula. Seperti ditor, tapi bisa jadi nggak ditor. Karena ada yang Tuhan mau kita kerjakan di satu tempat tertentu. Terakhir ya, 3, waktu saya udah mau habis. Melawan Tuhan. Ini juga satu hal yang unik yang terjadi dalam kehidupan Herodes. Matius 2 ayat yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam kepala dari ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Matius 2 ayat yang keempat. Ini unik loh. Ini gambaran kita tentang Herodes. Biasanya Herodes itu digambarkan sebagai orang yang kejam gitu ya. Orang yang kejam, orang yang gak takut akan Tuhan. Orang yang berani ngebunuh anak-anak. Ini orang yang gak berkemanusiaan. Tetapi justru dari catatan itu ada satu yang menarik kan ya. Tindakannya kita nggak sangka-sangka sebenarnya. Setuju atau setidaknya lah saya nggak berekspektasi kalau andai kata ketika dia mendengar berita dari orang Majus, yang dikumpulin pertama itu adalah pendeta. Menurut saudara, kalau andai kata ada orang yang nggak takut akan Tuhan, orang kejam, orang yang nggak percaya sama Tuhan, apakah bakal ngumpulin pendeta? Tapi ketika Herodes mendengar kabar tentang itu, yang dikumpulin itu para rohaniawan justru. Dan yang ditanya adalah, bukan ditanya apa-apa sih, apakah umatmu ada yang melahirkan? Nggak ditanya begitu. Yang ditanya itu adalah ayat firman Tuhan ini apa ya tentang masalah ini? Di mana Mesias akan dilahirkan? Yang ditanya ayat firman Tuhan. Dan dijawab sama rohaniawannya nih. Ini kan ahli Taurat orang Farisi kan rohaniawan pada saat itu. Saya konteksin ya dalam kehidupan sekarang nih, pendeta. Dan dijawab sama si pendeta itu. Menurut firman Tuhan, kelahirannya akan ada di Bethlehem. Oke kalau begitu. Dan hebohnya gini loh. Herodes nggak ngecek dulu ke catatan sipil. Panggilin catatan sipil. Yang ini ada anak gak ya dilahirin di situ? Enggak. Dia langsung ketika firman Tuhan yang ngomong seperti itu, dia langsung percaya bahwa itu yang terjadi. Bunuh semua anak di Bethlehem. Lihat tuh ya. Jujur ya. Jangan-jangan Herodes lebih beriman dari kita. Karena dia percaya firman Tuhan. Dan dia percaya firman Tuhan itu benar. Karena dia dengar nubuatannya, dia tahu nubuatannya, dan dia yakin itu pasti yang terjadi. Cuma tindakannya melawan nubuatan itu. Kita, firman Tuhan mengatakan A, B, C, D, ini. Enggak kayaknya. Herodes, firman Tuhannya ngomong apa? Firman Tuhannya ngomong kayak begini, oke. Nggak cross check lagi. Kita unik kan? Ketika ada pertanyaan siapa yang dikumpulin? Pendeta. Tapi tindakannya Herodes melawan itu. Dia tahu loh padahal loh. Bahwa firman Tuhannya ini. Dan dia yakin bahwa itu betul. Kalau begitu, kalau andai kata Mesias akan dilahirkan di Bethlehem, saya akan bunuh Mesias. Bunuh semua anak di Bethlehem. Kan itu yang dilakukan sama Herodes ya kan ya. Percaya kalau firman Tuhan itu benar, nggak identik. Bukan berarti juga percaya sama pribadinya Tuhan. Dalam konteks kita sekarang ketika kita lagi ngomongin soal masalah bintang di timur, percaya nggak sama pribadinya Tuhan? Percaya nggak sama apa yang Tuhan katakan kepada kita? Kepada saudara dan kepada saya? Percaya nggak bahwa Tuhan itu menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita, kehidupan saudara, dan kehidupan saya? Kemarin saya ditanya sih sama, ada anak yang bertanya sama saya nih. Kenapa Tuhan Yesus harus menjadi hamba? Dan kenapa dia harus menderita? Kenapa dia harus disalib? Dan jujur aja ya, Tuhan menetapkan standar. Nggak ada sebenarnya orang yang memaksa, yang bisa nggak ada standar yang bisa memaksa Tuhan untuk melakukan sesuatu. Karena ketika ada standar yang mengikat Tuhan, maka standar itu jadi Tuhan. Gitu ya logikanya kan ya. Karena berarti standar itu melebihi Tuhan. Karena dia bisa mengikat Tuhan.
Tetapi Tuhan menetapkan standar untuk dirinya sendiri untuk menebus manusia. Standarnya itu adalah manusia harus ditebus oleh Tuhan. Berarti gini, ketika Tuhan ngasih harga kita itu adalah darah Yesus Kristus. Dia hargain kita dengan harga yang mahal. Ini Tuhan ya loh yang set standarnya, bukan pihak luar. Karena kalau andai kata pihak luar bisa menetapkan standar di mana Tuhan harus tunduk kepada standar itu, maka pihak luar itu jadi Tuhan. Karena dia bisa lebih dari Tuhan. Oh, bingung kan? Mari kita setelah pulang dari sini kita minum obat pusing bersama-sama. Tapi lihat nih, Tuhan menetapkan standar untuk penebusan. Standarnya itu adalah betapa mahalnya saudara. Dan betapa mahalnya saya. Cuma sayangnya, kita tuh ngelihat diri kita sendiri tuh gak semahal itu. Sayangnya kita tuh ngelihat diri kita sendiri tuh murah gitu. Padahal Tuhan ngasih harga yang mahal. Dan Tuhan ngelihat kita untuk menebus kamu gak cukup darah hewan. Untuk menebus kamu, penebusannya harus dilakukan oleh Tuhan sendiri. Mahal. Natal itu lagi bicara tentang kita dihargai oleh harga yang mahal. Kalau kita sudah ditebus oleh harga yang mahal, masa sih Tuhan gak menyediakan masa depan yang terbaik untuk kita? Sekarang tanya sama diri saudara sendiri, apa yang saudara lihat di masa depan? Bintang di timur saudara apa? Karena apa yang saudara lihat, itu akan mengubah kehidupan saudara pada saat ini. Mengubah perilaku kita pada saat ini. Apa bintang di timur kita? Atau kita malah bertindak seperti Herodes walaupun kita tahu kebenarannya? Enggak. Kalau kita bertindak seperti Herodes, ya that's it, selesai. Apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Mari, saudara bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala saudara. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini sebentar dan ini juga yang mau saya ingin saudara tanyakan kepada Tuhan kalau andai kata ini saudara nggak punya dan saudara bingung gitu bintang di timur saudara apa gitu. Tundukkan kepala saudara dan lihat dan apa yang saudara lihat. Kalau andai kata saudara membayangkan masa depan, apa yang saudara lihat? Kalau yang saudara lihat itu adalah hal-hal yang negatif. Jangan heran kalau andai kata hidup saudara sekarang itu penuh dengan semua hal yang negatif. Karena saudara gak yakin bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Usaha kita sekarang jadi ya seadanya. Karena saudara gak yakin bahwa kalau andai kata saya kerja keras pada saat ini, Tuhan di sorga sedang melihat saya. Dan Tuhan akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya kalau andai kata seperti itu ya, apa yang kita lakukan sekarang jadi seadanya juga. Penyembahan seadanya, hubungan dengan Tuhan seadanya, datang ke gereja seadanya, mengasihi orang lain seadanya. Tapi kalau andai kata saudara ngelihat bahwa yes, saya tahu kok bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini akan Tuhan hitung. Bahwa apa yang saya lakukan sekarang ini akan Tuhan berkati. Bahwa Tuhan gak buta. Maka saudara akan mengerjakan yang terbaik. Karena saudara tahu bahwa ada upah yang sedang menanti saudara. Iya, karena setiap di antara kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita, kan gitu. Maka pertanyaannya sekarang adalah apa yang saudara lihat? Jikalau pada saat ini saudara ngelihat Tuhan, saya ngelihat masa depan yang suram kayaknya. Masa depan yang negatif. Gitu.
Justru pada saat ini adalah saat yang terbaik untuk datang kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan, kok yang saya pandang negatif ya? Apakah saya sedang meragukan Engkau dalam hidupku? Apakah saya sedang gak percaya sama Tuhan? Gitu? Apakah saya pada saat ini sedang bertanya-tanya, Tuhan di mana? Gitu? Apakah apa yang saya kerjakan pada saat ini kok? Karena saya gak ngelihat. Apa yang saudara rasa? Justru pada saat ini, kalau saudara ngelihat hal yang negatif terjadi dalam kehidupan saudara, masa depan saudara kelihatannya suram dan justru sekali lagi ya, pada saat ini adalah saat yang tepat untuk datang kepada Tuhan, untuk berhubungan dengan Tuhan, untuk ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya punya keyakinan yang kokoh akan Engkau. Karena saya tahu, Engkau sedang menyediakan masa depan yang terbaik dalam kehidupan saya. Penghalang apapun yang pada saat ini sedang menghalangi saya untuk memikirkan bahwa Tuhan sedang menyediakan yang terbaik, aku mau beresin. Tuhan tunjukin apa yang jadi penghalang. Apa yang jadi penghalang. Bapa surga, Engkau lihat hati dari antara kami masing-masing. Bapak mungkin ada di antara kami yang pada saat ini sedang rasa kalau kami gak punya masa depan yang baik. Bapak Surgawi, kami butuh Engkau. Kami butuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ingin berperkara dengan Tuhan. Kami ingin memiliki hubungan dengan Tuhan. Tunjukkan kepada kami ya Tuhan. Apa yang membuat kami seperti gak bisa ngelihat bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan yang terbaik. Apa yang harus kami bereskan? Apa yang harus kami selesaikan? Bapak Surgawi, sekali lagi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik. Berterima kasih atas anugerah Tuhan, berterima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan. Di dalam waktu yang singkat ini, Bapak Surga, mungkin gak semuanya selesai. Tetapi dalam waktu-waktu kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa, kami rindu, kami semakin bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Karena iman kami kepadamu, apa yang kami percaya akan terjadi di masa yang akan datang, sekali lagi akan mempengaruhi apa yang kami kerjakan pada saat ini. Bapak Surga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih sekali lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang dekat. Engkau bukan Allah yang jauh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Bersyukur sekali lagi. Izinkan kami melihat keagungan Tuhan. Kebesaran Tuhan. Kemurahan Tuhan. Izinkan kami melihat diri-Mu sendiri ya Bapak surga. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.